Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang apa itu MRP dan ERP. Sebelum kita menjelaskan tentang MRP dan ERP, perkenankan saya untuk memperkenalkan teman-teman dari kelompok 13. Anggota dari kelompok 13 ada Joni Putra Wiratama, NIM 19102040102. Yang kedua, Maireza Dwi Safitri, NIM 19102040107. Yang ketiga, Fikri Ramadan Syah, NIM 19102040108. Dan yang keempat, ada Elbina Firdos, NIM 19102040116. Baiklah, saya Maireza Dwi Safitri akan menjelaskan tentang pengertian dari MRP. Material Recruitment Planning atau MRP adalah software atau aplikasi yang berguna untuk mengetahui jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi barang. Merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengelola persediaan dalam suatu operasi manufaktur. Menurut Stephenson, Material Recruitment Planning adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang menerjemahkan jadwal produksi induk untuk barang jadi menjadi beberapa tahapan kebutuhan sub-esi, komponen, dan bahan baku. Kebutuhan permintaan barang atau komponen dibagi menjadi dua. Yang pertama, independen, dan yang kedua, dependen. Independen adalah apabila kebutuhan atau permintaan untuk item tersebut tidak tergantung dengan jumlah item yang lain. Contohnya yaitu produk akhir. Sedangkan dependen adalah apabila kebutuhan atau permintaan untuk item tersebut tergantung dengan jumlah item lain pada level yang lebih tinggi. Contohnya sub-assemblies, komponen, dan bahan baku yang jumlahnya diperoleh dari perkalian antara perencanaan produksi pada level akhir dengan kebutuhan tiap komponen. Manfaat dari MRP ada 5. Yang pertama, peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen. Yang kedua, peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Yang ketiga, perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Yang keempat, anggapan yang lebih cepat pada perubahan dan pergeseran pasar. Dan yang kelima, tingkat persediaan turun tanpa mengurangi layanan pada konsumen. Data yang harus dipertimbangkan. Data yang harus dipertimbangkan yaitu BOM atau Bill of Material, sebuah daftar jumlah komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Yang kedua, ada MPS, pembuatan jadwal secara terperinci tentang material apa yang harus tersedia atau jadwal induk produksi, jumlah barang yang dibuat pada setiap periode yang akan datang. Yang ketiga, ketersediaan persediaan, berapa stok yang ada. Dan yang keempat, order pembelian yang sudah jatuh waktu. Pada saat pesanan pembelian dibuat, catatan mengenai pesanan-pesanan itu dan tanggal pengiriman terjadwal harus tersedia. Yang kelima yaitu lead times, berapa lama waktu untuk mendapatkan komponen. Dan yang terakhir, struktur produk, yaitu yang menyatakan hubungan antara beberapa komponen dari awal sampai menjadi produk akhir. Persyaratan agar model persediaan dependen efektif. BOM atau Bill of Material
Seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah sebuah daftar jumlah komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk suatu produk. Bill of Material tidak hanya menspesifikasikan produksi, tapi juga berguna untuk pembebanan biaya dan dapat dipakai sebagai daftar bahan yang harus dikeluarkan untuk karyawan produksi atau perakitan. Bill of Material digunakan dengan cara ini biasanya dinamakan daftar pilih. Jenis Bill of Material adalah modular bills, yaitu bill of material yang dapat diatur di seputar modul produk. Modul merupakan komponen yang dapat diproduksi dan dirakit menjadi satu unit produk. Yang kedua, planning bills dan penton bills. Bill untuk perencanaan diciptakan agar dapat menugaskan induk buatan kepada bill of materialnya. Sedangkan pentom bill adalah bill of material untuk komponen, biasanya sub-sub perakitan yang hanya ada untuk sementara waktu. Yang ketiga, low level. Coding atau suatu bahan dalam bill of material diperlukan apabila ada produk yang serupa supaya dapat membedakannya diberikan kode. Selanjutnya yaitu MPS atau Master Production Schedule. Pembuatan jadwal secara terperinci tentang material atau komponen apa yang harus tersedia untuk membuat suatu produk. Jadwal utama dapat diwujudkan dalam produk akhir yang proses produksinya berkelanjutan atau memproduksi agar dapat menyimpan. Selanjutnya, pesanan konsumen dalam perusahaan yang menggunakan job shop. Kemudian, modul dalam perusahaan yang proses produksinya berulang. Yang ketiga, ketersediaan persediaan. Berapa stok yang ada? Berbagai pengetahuan mengenai apa yang ada dalam persediaan merupakan hasil dari manajemen persediaan yang baik, karena hal ini sangat diperlukan dalam sistem MRP sehingga akurasinya sangat menentukan keberhasilan MRP. Yang keempat, order pembelian yang sudah jatuh waktu. Pada saat pemesanan pembelian dibuat, catatan mengenai pesanan-pesanan itu dan tanggal pengiriman terjadwal harus tersedia di bagian produksi sehingga pelaksanaan MRP dapat efektif. Dan yang terakhir, lead times. Berapa lama waktu untuk mendapatkan komponen? Oleh karena itu, manajemen harus menentukan kapan produk diperlukan sehingga dapat menentukan waktu pembelian, produksi, dan perakitan. Komponen-komponen MPR. 1. Gross requirement atau kebutuhan kotor. Total permintaan dari suatu item atau bahan baku untuk masing-masing periode waktu. Yang kedua, schedule order receipt atau jadwal penerimaan, yaitu jumlah item yang akan diterima pada suatu periode sebagai order yang telah dipesan dari supplier maupun dari order produksi. Yang ketiga, on-hand inventory atau persediaan awal, yaitu jumlah persediaan yang ada pada suatu periode waktu tertentu. Jumlah dari pemesanan yang direncanakan belum tiba dalam suatu periode dan akan ada dengan sendirinya jika terdapat kebutuhan bersih atau NR. Plan order receipt atau rencana penerimaan. Selanjutnya, net requirement atau kebutuhan bersih. Jumlah kebutuhan yang sebenarnya bersih yang dibutuhkan pada masing-masing periode untuk memenuhi kebutuhan item pada gross requirement. Yang keenam, plan order release atau rencana pemesanan merupakan informasi terpenting dari sistem MRP yang menunjukkan item apa, berapa banyak, dan kapan dibutuhkan. Nilainya sama dengan nilai POR dengan memperhitungkan lead time. Keterangan tambahan. Yang pertama, lot size, yaitu jumlah satuan order yang harus dipesan atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan. 2. Lead time, selang waktu antara barang mulai diproduksi, barang tersebut jadi dan siap diproduksi. Yang ketiga, on hand quantity, jumlah persediaan yang ada pada suatu periode
waktu tertentu. Banyaknya kebutuhan yang telah dialokasikan untuk masa yang akan datang dan hal ini akan menambah gross requirement dalam metrik MRP. Itu yang dimaksud allocated. Item, nama item yang dimaksud dalam matrik MRP. Yang keempat, safety log. Jumlah persediaan pengaman yang harus ada dalam suatu inventory. Low level code, level item yang dimaksud dalam bill of material atau struktur produk. Input dari MRP. A. MPS atau jadwal induk produksi. Didasarkan pada peramalan permintaan independen dari setiap produk akhir yang akan dibuat. Contoh MPS bisa dilihat seperti tabel tersebut. B. Item master atau status persediaan. Menggambarkan semua item yang ada dalam persediaan. C. Bill of material. Suatu daftar barang-barang, bahan-bahan atau material yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk akhir. Langkah-langkah dasar proses MRP. Yang pertama, netting, yaitu perhitungan kebutuhan bersih. Yang kedua, loading, atau perhitungan untuk menentukan besarnya pesanan individu yang optimal. 3. Offsetting, menentukan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan. 4. Explosion, atau proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat item atau komponen yang lebih bawah berdasar rencana pemesanan. Output MRP. MRP Report merupakan metrik MRP yang dapat memberikan informasi kepada perencana tentang item-item yang perlu mendapat perhatian segera dan merekomendasikan tindakan yang perlu diambil. Purchase atau pembelian, berapa banyak kebutuhan material sub-assembly yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan apabila perusahaan tidak mampu memproduksi sendiri. Work order atau production, memproduksi material sub-assembly yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bila perusahaan mampu memproduksi sendiri sub-assembly-nya. Perluasan MRP, closed loop MRP, sistem yang memberikan umpan balik pada perencanaan, kapasitas, jadwal produksi induk, dan rencana produksi sehingga validitasnya terjaga. Capacity planning atau konsep capacity planning merupakan pengembangan closed loop MRP di mana perencana produksi menjalankan pekerjaan di antara periode waktu dalam pesanan yang smooth. MRP 2, suatu sistem yang mengikuti dengan MRP pada tempatnya, yang mana data persediaan dapat ditambahkan oleh variabel sumber daya lainnya. Dalam kasus ini, MRP menjadi material resource planning atau perencanaan sumber daya material. MRP di bidang jasa. Banyak permintaan yang bersifat dependen, di mana permintaan tersebut diturunkan dari permintaan jasa lainnya. Contoh, usaha restoran. Permintaan akan bahan makanan seperti sayuran, bumbu, dan bahan lainnya tergantung dari besarnya permintaan akan makanan yang dipesan oleh konsumen restoran tersebut. Distribution Resource Planning merupakan rencana penambahan stok secara fase waktu untuk semua tingkat jaringan distribusi. Proses DRP harus mengikuti 1. Gross requirement. 2. Tingkat minimum persediaan menyesuaikan tingkat pelayanan. 3. Lead time-nya akurat. 4. Definisi struktur distribusi. DRP mendorong persediaan melalui sistem. Tujuan DRP adalah penambahan kecil dan sering dalam batasan pesanan dan pesanan yang ekonomis. Selanjutnya, pengertian ERP akan dijelaskan oleh Saudari Elbina Firdaus. Pengertian ERP, Enterprise Resource Planning atau ERP, merupakan sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung bagi keperluan pemesanan konsumen. Tujuan dari sistem ERP adalah untuk mengkoordinasi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Fungsi ERP dalam perusahaan. Yang pertama, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang mana hal ini akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian atas proses bisnis Anda. Selanjutnya, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise.
Hal ini dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pengendalian, sehingga mereka siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Selanjutnya, nomor 3, menghasilkan informasi yang real-time. Sistem ERP akan menyajikan beragam data dari unit bisnis yang berbeda-beda secara sistematis, komprehensif, real-time, sehingga mudah dalam aksesnya. Yang terakhir, nomor 4, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Sistem ERP dengan Cold System membantu perusahaan Anda otomatisasi proses bisnis, mengatur aktivitas harian di setiap bagian. Tanpa adanya sistem ERP, perusahaan Anda akan menjadi sangat sulit untuk dapat menjalankan alur kerja secara efektif dan kolaborasi antar bagian dengan baik. Tahapan evolusi ERP. Tahap pertama yaitu Material Requirement Planning atau MRP, merupakan cikal bakal dari ERP dengan konsep perencanaan kebutuhan material. Tahap kedua, Closed Loop MRP, merupakan sederetan fungsi dan tidak hanya terbatas pada MRP. Terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah prioritas dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Tahap ketiga, Manufacturing Research Planning atau MRP kedua merupakan pengembangan dari Closed Loop MRP yang ditambahkan ketiga elemen yaitu perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Tahap selanjutnya yaitu tahap keempat, Enterprise Research Planning, merupakan perluasan dari MRP kedua, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis, diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi, dan juga perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Yang terakhir yaitu tahap kelima, Extend ERP atau ERP kedua, merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan tahun 2000, serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Perbandingan ruang lingkup ERP versus ERP 2. Dalam aspek peranan, optimasi enterprise diisi oleh ERP, sedangkan partisipasi elemen pada rantai bisnis proses perusahaan dan dukungan penuh diisi oleh ERP 2. Dalam aspek domain, manufaktur dan distribusi diisi oleh ERP, sedangkan semua segmen dan sektor pada perusahaan diisi oleh ERP 2. Dalam aspek fungsi, produksi, penjualan, distribusi, dan proses diisi oleh ERP, sedangkan lintas industri, sektor industri tertentu, dan proses industri diisi oleh ERP 2. Selanjutnya, aspek proses. Dalam aspek proses, ERP menangani proses internal dan tertutup. Sedangkan ERP kedua diisi oleh terhubung dengan mitra bisnis. Selanjutnya, aspek arsitektur. Dukungan pada web, tertutup, arsitektur bersifat monolitik diisi oleh ERP, sedangkan berbasis web, terbuka, fleksibel, dan integrasi dengan sistem lain diisi oleh ERP kedua. Dalam aspek data, ERP dihasilkan dan dikonsumsi oleh internal perusahaan, sedangkan ERP kedua dihasilkan dan dikonsumsi oleh pihak internal dan eksternal dan hanya dipublikasi. Integrasi ERP dalam organisasi bisa kita lihat dalam gambar before ERP dan after ERP, yang mana sebelum adanya ERP adanya kesenjangan antara function atau karyawan atau sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Bisa kita lihat dalam aplikasi dan interaksinya sangat tidak berkesinambungan. Sedangkan setelah adanya ERP, adanya kesinambungan antara karyawan sehingga menghasilkan hasil data yang otoritatif. Komponen inti ERP dan perluasan. Yang A, accounting
dan finance. Komponen ERP akuntansi dan keuangan mengelola data akuntansi dan proses keuangan dalam perusahaan dengan fungsi seperti buku besar, hutang dagang, piutang, penganggaran, dan manajemen aset. B. Production and Materials Management ERP Components. Komponen ERP, manajemen produksi dan material, menangani berbagai aspek perencanaan dan pelaksanaan produksi seperti peramalan permintaan, penjadwalan produksi, penghitungan biaya pekerjaan, dan kontrol kualitas. Selanjutnya, Human Research. Komponen ERP sumber daya manusia melacak informasi karyawan termasuk penggajian, tunjangan, kompensasi, penilaian kinerja, dan mengasumsikan kepatuhan dengan persyaratan hukum berbagai yurisdiksi dan otoritas pajak. Selanjutnya ada perluasan ERP. Yang pertama ada Business Intelligence, kedua Consumer Relation Management, ketiga Supply Chain Management, dan yang keempat e-business. Selanjutnya, manfaat sistem ERP. Yang pertama, menawarkan sistem integrasi di dalam perusahaan dan memungkinkan melakukan integrasi secara global. Yang kedua, menghilangkan kebutuhan pemutakhiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Yang ketiga, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja, dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Selanjutnya yang keempat, membantu melancarkan pelaksanaan manajemen, rantai pasok, serta memadukannya. Yang kelima, memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. Yang terakhir, dapat menurunkan kesenjangan antara pemrograman dengan cara perawatan sistem yang sah, serta menurunkan kompleksitas aplikasi dan teknologi. Yang selanjutnya adalah manfaat MRP dan cara mendapatkannya. Manfaatnya adalah akses informasi yang andal, mengurangi biaya, menghindari duplikasi data dan operasi, kemudahan adaptasi, mempercepat waktu pemrosesan data, meningkatkan skalabilitas, pengembangan global, kemudahan pemeliharaan, dan e-commerce. Dan cara mendapatkannya adalah DBMS yang fleksibel, data yang konsisten dan akurat, sistem pelaporan yang lebih baik. Yang kedua, modul-modul yang mengakses daya dari satu database terpusat sehingga menghindari duplikasi. Yang ketiga, minimalisasi waktu pengambilan data dan pembuatan laporan. Yang keempat, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan organisasi karena analisis yang dilakukan di dalamnya. Yang kelima, perubahan pada proses bisnis dapat diadaptasi dengan mudah. Yang keenam, struktur sistem yang bersifat modular dan mudah dikustomisasi. Yang ketujuh, dukungan purna-jual sistem berjangka panjang. Yang kedelapan, ekstensi modul hingga meliputi SCM dan CRM. Yang kedelapan, bisnis internet dan kultur kolaborasi bisnis internet dan kultur kolaborasi. Korporasi yang terhubung. Aplikasi perusahaan, penggunaan utama, keuntungan bisnis utama. CRM. Pengguna utama, sales marketing, customer service. Keuntungan bisnis utama ialah perkiraan penjualan, strategi penjualan, kampanye pemasaran. Aplikasi perusahaan yang berikutnya adalah SCM. Pengguna utamanya, customer, resellers, partners, suppliers, dan distributors. Keuntungan bisnis utama, permintaan pasar, sumber daya, dan kendala kapasitas jadwal waktu nyata. Yang terakhir yaitu aplikasi perusahaannya adalah ERP. Pengguna utamanya accounting, finance, logistik, production. Dan keuntungan bisnis utamanya peramalan, perencana, pembelian, manajemen material, pergudangan, inventaris, dan distribusi. Dan informasi pembelian,
akuntansi dan keuangan, sumber daya manusia, inventaris, manufaktur, dan pemasaran dan penjualan. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 13. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.